warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Walaupun di rumah, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum memulai pelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau menjadi pemimpin doanya? Saya, Bu. Oke, Dewia, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu, kita kan sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan, kalian harus membaca Pancasila dulu. Kita baca bersama-sama. Pancasila. Satu. Dua. Ya, bagus anak. Masih ingatkah kalian materi yang sudah kita bahas kemarin tentang air? Ada yang masih ingat nggak ya? Ingat. Masih ingat. Coba Ibu tunjuk kalau masih ingat. Coba Aini. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Bagus, ya, dalam proses fotosintesis. Lagi, selain fungsi air bagi tumbuhan, juga ada fungsi air bagi hewan. Apa saja ya kira-kira, siapa ya yang bisa ya? Ya, siapa? Minum, membersihkan diri, sebagai tempat hidup hewan air. Iya, bagus. Kira-kira apa ya fungsi air bagi manusia? Minum, mandi, memasak, cuci pakaian, bahan makanan dan pakaian. Pada pembelajaran hari ini, setelah kalian mengingat pelajaran sebelumnya, hari ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tangga nada. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menjelaskan terjadinya siklus air. Baik, kita lanjutkan. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Di sini Ibu punya cerita. Sebuah cerita tentang semut dan beruang. Coba Ibu suruh baca untuk Siva. Ayo Siva, silakan dibaca Siva. Teman yang lain juga ikut membaca tapi dalam hati ya. Ya, silakan Siva baca. Beruang melihat cahaya mata air. Hanya dari yang sudah kalian baca, pemainnya di situ, tokohnya di situ, siapa saja ya yang kalian ingat? Semut. Pertama semut, terus yang kedua beruang, terus apa lagi? Siapa lagi? beruang, tupai, dan kelinci. Ya, ada tupai, ada kelinci, ada tikus. Ya, pemainnya di situ. Kira-kira siapa ya yang bertokoh protagonis? Kelinci. Siapa lagi? Tupai. Lagi? Tikus tanah. Tikus tanah lagi? Semut. Sudah.
Semut itu dia jadi protagonis apa antagonis, Nak? Antagonis. Kira-kira antagonis semutnya itu. Protagonis. Yakin? Yakin? Kira-kira ceritanya awalnya gimana ya ceritanya awalnya? Itu kan ceritanya gini. Di awal Ibu ulang lagi ya di sini. Karena ini kalian bilangnya semutnya semutnya dia masuk ke antagonis. Sebenarnya ceritanya dia, Ibu jelaskan lagi ya. Ceritanya semut dan beruang. Nah, beruang ini dia itu berada di satu tempat dengan semut di mata air, dekatnya mata air. Nah, si semut ini ceritanya mau mengambil air. Semut ini dia binatangnya besar apa kecil ya kira-kira? Kecil. Kecil, nah kan dia kecil. Tapi walaupun kecil dia pasukannya banyak, temannya banyak. Ceritanya dia ngambil air. Terus si beruang itu nggak mau ngasih. Nggak mau, nggak boleh. Si semut itu nggak boleh ngambil air di situ. Nah, sedangkan teman-temannya yang lain itu kenapa kok nggak boleh? Wong cuma ngambilnya sedikit gitu. Nah, si semut ini dia akhirnya ingin membuat si beruang itu jerah karena dia itu ingin si beruang itu masuk ke perangkapnya. Akhirnya apa? Si semut tadi membuat apa? Perangkap. Membuat perangkap dengan cara dia menggali tanah yang dalam di bawah lembahnya si beruang itu. Dia buat tanah, digali. Semut itu menggali dengan bantuan siapa? Tikus tanah. Tikus tanah. Nah, di sini kita tadi sudah membahas semuanya. Kita sampai di LKPD ke-1. Ada tugas untuk kalian. Setelah kalian membaca cerita semut dan beruang, selanjutnya kalian menuliskan urutan peristiwa pada cerita tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Iya, bagus. Ya, bagus. Semut yang tidak dia karena semut itu sedang membakar. Ya, oke, dia. Semut hitam telah kembali. Anak-anak, tahukah kamu ya, air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa sangat penting? Karena sekitar 70% dari tubuh kita saja tersusun dari kalian amati. Dari gambar ini kamu melihat apa saja, anak-anak? Coba kamu perhatikan di sini. Siapa yang mau menjawab apa yang disebut dengan evaporasi? Ya, Safa. Penguapan pada air. Penguapan pada air laut, air sungai, air danau. Ya, yang baca Ira. Laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Tugas yang kedua ini kalian mengerjakan LKPD kedua. Buatlah bagan sederhana untuk menjelaskan terjadinya siklus air. Kalian lihat LKPD kedua yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Kalian kerjakan dan jika selesai kalian tunjukkan di layar HP kalian. Nanti Ibu suruh membaca satu persatu. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Ya, bagus. Ica sudah, oke. Aini sudah. Silakan dibaca satu persatu. Siapa yang mau membaca duluan? Saya, Bu. Oke, Intan, bagus. Silakan, Intan. Ya, karena itu bacalah teks pada bahan ajar yang berjudul siklus. Nah, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan
bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Di sini Ibu punya nyanyian anak-anak. Kalian nyanyi bersama-sama. Tahu kan lagu Tik Tik Bunyi Hujan? Tahu? Oke. Nyanyi bersama-sama ya. Ibu itu 1, 2, 3. Oke. Kita mulai. Terdengar? Tik bunyi hujan, tidak terkira. Cobalah tengok dan semua. Kalian boleh nyanyi bersama-sama. Air yang tak putus terbawa oleh angin dari ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu. Setelah kalian melihat syair lagunya, apa ya judul lagu tersebut? Di gambar syairnya. Air terjun, bagus. Nah, selain judulnya juga ada penciptanya yang membuat lagu tersebut. Siapakah penciptanya? Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah melewati semua pelajaran, melewati banyak kegiatan. Dari membaca cerita, membuat bagan sederhana, kita sudah juga berdiskusi dan memahami siklus air. Selanjutnya ditutup dengan menyanyi bersama dan menentukan siapa yang menciptakan dan tempo lagu yang digunakan. Sebelum mereka Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.